Kalau Kalista nih, menurut Kalista, kalau Kalista ketemu dengan orang seperti itu, Kalista bakal bilang pelan-pelan aja, tetap jadi diri sendiri, lupakan mungkin dia pernah berpikir untuk menjadi diri orang lain, lupakan saja itu. Tetap percaya diri, jangan ingat-ingat lagi masa lalu dan coba mendekat, bercerita dengan orang yang dipercayai. Gitu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Pelita Raya, A Little Bit of Your Story. Bersama aku, Flora Natasha, yang siap nemenin kalian ngobrol santai tapi penuh makna. Hari ini, di edisi yang sangat spesial ini, kita akan membahas satu topik yang penuh makna, yaitu bagaimana menjadi diri sendiri di lingkungan sekolah. Tentunya, dari tema ini tadi dihadiri oleh dua bintang tamu yang sangat keren. Kenapa aku bilang keren? Karena mereka menjabat sebagai ketua OSIS di Yayasan Pelita Raya. Hai kakak, abang, boleh saya hai dulu di kamera dong? Halo. Oke, boleh perkenalan dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang ya? Boleh Kak, boleh. Oke. Mulai dari saya dulu nih Kak ya. Boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alexius Arawaman Bulele. Saya dari kelas 11 akuntansi 1. Saya menjabat sebagai ketua OSIS SMK. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Nisyada Maharazaluku. Saya dari kelas 11 Sains. Saya menjabat sebagai ketua OSIS SMA. Wow, keren banget ya bintang tamu kita hari ini. Jadi bintang tamu kita kali ini tuh spesial banget ya teman-teman, karena mereka menjabat sebagai ketua OSIS. Ya, benar. Oke, kita langsung aja ya. Jadi tuh sesuai tema yang aku bilang awal tadi nih, jadi diri sendiri di lingkungan sekolah. Menurut kalian nih, definisi jadi diri sendiri itu apa sih? Oke, mulai dari aku ya Kak. Boleh dari kakak Kalista dulu. Jadi diri sendiri itu bukan berarti kita cuek atau berpura-pura menjadi orang lain. Ya. Tapi kita harus mempercayakan diri kita dengan hal-hal yang kita bisa, bahkan hal yang kita mampu. Itu, Kak. Oke, sekarang menurut aku nih ya. Ya, menurut boleh pandangannya, Kak Nah, Rex. kalau menurut aku nih Kak ya, menjadi diri sendiri itu adalah kita yang harus nyaman dan bisa menerima kekurangan serta kelebihan di dalam diri kita. Nah, karena aku sebagai contoh aja nih ya cerita ya. Dulu tuh waktu aku sebelum masuk Pelita kan aku asrama nih Kak ya. Oh, di asrama. Iya benar. Nah di asrama itu pastilah banyak sekali kumpulan-kumpulan orang yang berbeda kan Iya. jati dirinya. Nah dulu karena masih SMP lah kan, masih kecil baru besar ABG lah kan. Nah aku nggak punya pendirian nih, jadi aku ngikutin aja apa gimana gaya mereka, gimana cara hidup mereka. Tapi semenjak berjalannya waktu aku mulai berpikir bahwa aku nggak bisa kayak gini terus, aku nggak bisa ngikutin mereka terus, aku harus punya kepribadian. Jadi aku mulai menerima kekurangan aku, mulai menerima kelebihan aku, dan sekarang akhirnya aku bisa menjadi jati diri sendiri. Wow, keren ya. Oh, jadi berarti jadi diri sendiri itu yaitu berarti yakin kepada diri kita sendiri ya, bahwa kita memiliki menerima kelebihan dan kekurangan kita. Nah, tentunya ya di lingkungan sekolah itu kita pasti berteman sama teman-teman yang beda-beda karakter. Contoh, karakter temannya itu ada yang super ambis banget, ada teman-teman yang juga sering heboh, bikin rame. Terus tuh ada juga teman yang kayak ibaratnya pendiam. Nah, kalian nih kan sebagai leader nih ya, tentunya menjadi contoh cerminan kami juga kan. Nah, ada gak satu waktu kalian itu ibaratnya tertekan banget karena kalian tuh harus jaga image gitu, jaga sikap gitu sama orang lain, sehingga kalian pun juga lupa sama versi diri kalian sendiri? Nah, mungkin bisa dari aku atau kakak Kalista dulu? Boleh dari Alex dulu. Oke, kalau menurut saya sebagai leader di SMK, itu kan kami di SMK dipersiapkan lulus siap terjun ke dunia kerja nih Kak ya. Nah, karena di SMK itu ada yang ambis juga, ada yang pengennya main juga, ada yang pengennya berbau raja gitu kan, ada yang netral. Betul. Nah, karena berbagai macam itu harus di situ juga aku dituntut untuk bisa menjadi contoh bagi mereka semua, di mana aku bisa menjadi contoh untuk mereka yang ambis, untuk Iya, contoh bagi betul. mereka yang suka bermain. Nah, karena aku kayak merasa aku nggak bisa kayak gini, aku nggak Iya, kuat, aku betul. nggak bisa harus mengikuti gimana cara mereka. Jadi aku mulai membuat versi terbaik dalam diriku yang bisa menjadi contoh untuk di SMK Kak. Wah, untuk dari Kalista boleh?
Kalau menurut aku ya kan Kak, sebagai ketua OSIS ini pasti banyak orang yang menuntut kami untuk menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang bisa, yang benar, bahkan kayak harus sempurna gitu iya, ya. sempurna. Banyak juga orang yang, ada beberapa orang juga yang memandang kami secara sebelah mata. Tapi kami menanggapinya dengan prestasi dan program kerja kami yang kami punya Kak. Pastinya kalian meyakinkan mereka ya bahwa apa yang kami perbuat ini bisa menjadi Jawaban jawaban dari kalian yang selalu bertanya-tanya dan memandang tentang kami betul. sebelah mata. Nah, dari karakter yang kita temui tadi, pasti juga kita tidak lepas dari yang namanya media sosial. Ya kan? Benar. Ya kan, media sosial tuh kayak udah menjadi kehidupan kita sehari-hari Iya, gitu ya. bagian dari kita. Gitu. Nah, menurut kalian nih, pengaruh media sosial itu terhadap jati diri sendiri itu gimana sih pandangannya kalian? Mungkin dari kakak Kalista lah. Dari sekarang. Kalista lagi. Nah, media sosial itu pengaruhnya sangat besar banget Kak. Banyak sekali sekarang siswa-siswi yang mau terlihat di media sosial itu estetik, perfect, sempurna. Tapi mereka tuh tidak menemukan jati diri mereka sendiri Kak dengan mereka seperti itu. Nah, benar tuh Kak. Kalau menurut aku juga sosmed itu bisa menjadi pedang bermata dua, sesuai seperti yang dikatakan oleh kakak Kalista tadi, ya. yang dia di sosmed itu kelihatan seperti super heboh, seperti super senang lah, pokoknya dia senang, perfect. Pokoknya kan? lebih heboh gitu Iya, ya tapi kalau pas di media kita sosial. ketemu live realnya itu kayak biasa aja, malah ada yang tertekan sebelum buat konten itu Kak. Jadi dulu tuh aku juga pernah Kak waktu awal-awal megang HP nih ya. Nah, aku sering buat ikut tren, buat foto, buat video gitu Kak. Jadi Karena kayak, ikut FOMO juga iya, kan, bener, ikut Kak. tren. Jadi semakin lama kok pulang setiap hari nggak habis-habis ini tren ini, capek aku kan. Iya. Nah, karena udah capek itu aku berpikir, waduh, kenapa lama-lama aku berubah nih ya? Kayak bukan aku yang dulu. Kayak bukan Iya. aku diri sendiri Jadi ya. aku mulai mikir, udahlah, aku berhenti, aku posting yang seadanya aja. Jangan sampai gara-gara sosmed ini aku lupa akan jati diriku. Gitu Kak. Oh iya begitu ya. Pastinya juga ya, kalau misalnya nih kalian ketemu sama satu temen, nah temennya ini ngelakuin sesuatu yang buat kita ngerisih gitu kan. Tapi dia berkata nih, bilang kayak gini, ini loh jati diri aku yang sebenarnya, inilah diri aku yang sebenarnya, karena kita dekat, aku jadi kayak gini sama kamu kan, ngelakukan yang gitu kan. Nah tapi di kitanya sendiri pasti ngerasa risih gitu. Nah bagaimana tanggapan kalian melihat yang seperti itu? Kalau aku pikir ya Kak, itu tuh sebatas tanggung jawab. Kita boleh menjadi diri kita sendiri, kita sangat boleh menjadi diri sendiri. Tapi jangan sampai Jadi diri sendiri kita itu itu merugikan menyakiti orang lain atau membuat orang lain itu jadi risih pada kita Kak. Tuh. Oh, berarti kalau menurut aku juga jati diri sendiri itu soal autentik Kak. Otentik. Tapi kalau autentik itu bukan berarti kita harus yang salah itu dibenerin kan, atau autentik itu kita nggak harus kasar sama orang lain. Nah dulu itu ya Kak ya, sering sekali waktu aku kelas 10 itu kan masih baru ketemu nih sama teman-teman sekelas nih, baru mulai menyesuaikan diri. Nah banyak yang udah mulai beberapa bulan kelihatan nih jati dirinya gimana setelah dia marahin temennya, tapi kata-katanya kasar, kata-katanya nggak baik kan. Jadi ketika kita nasehatin dia bilang aku jujur kok, beginilah jati diriku gitu kan. Nah jadi gimana ya Kak ya, kalau contohnya jati diri itu kita harusnya masih bisa menghargai orang lain. Jadi semenjak aku menjadi ketua OSIS ini, aku selalu berusaha untuk menegur teman-temanku itu dengan kata-kata yang baik dan hormat, karena yang harus kita jaga itu mental mereka, Betul. terus semangat mereka, terus bagaimana mereka memperbaiki kesalahan itu. Iya. Jadi seperti Berarti itu. kita boleh ya menasehati mereka gitu ya, Iya, menegur benar. mereka, tapi mengingatkan mereka juga gitu ya, Iya, supaya jangan sampai Mereka tersakiti. Mereka terus jati diri kita itu jangan sampai jati diri kita itu menjadi hal yang harus membenarkan kesalahan kita. ya betul sekali. Oke, kalau misalnya nih kalian pernah nggak punya pengalaman yang ibaratnya tuh kalian ada di posisi cermin nih, depan cermin, kalian bilang kayak gini, ih kok aku kayak gini ya, kayak ibaratnya tuh langsung kayak bimbang sendiri sama diri kalian sendiri, kok aku kayak gini ya, atau kalian ngerasa insecure sama diri kalian sendiri, kayak ih orang lain kok kayak gini, akunya kayak gini gitu kan, pasti terlintas ya di Sering pemikiran dong, kita ya sering, kan. iya. Nah terus itu pendapat kalian gimana? Ya, Kayaknya menurutnya
Pengalaman Alex deh. Pengalaman aku ya, gini Pengalaman ya, dari Kak, ya. Alex dulu. Kalau masalah tentang keinsecurean ini ya, tentang ketidakpedean ini, nah aku itu Erat gimana ya? kaitannya banget ya sama jadi diri. Iya ya, benar. Jadi mungkin lah, nggak mungkin. Pasti hampir semua orang itu pasti pernah insecure Iya. dengan dirinya. Karena kan setiap orang itu punya kekurangan masing-masing. Nah sama nih seperti aku, waktu aku pernah bercermin nih kan, cermin di asrama kami itu kan besar nih kak ya. Iya, betul. Nah dengan aku dulu kan masih kayak mana ya? Aku pendek, terus aku kayak masih jerawatan itu masih banyak lah kemarin kan karena baru puber itu kan. Terus aku ngaca kok aku kayak gini ya, kok jelek nian aku kayak gitu kataku kan. Terus ada abang kelas nih, dia berdiri di sebelah aku kan. Nah aku lihat, wis abang ini tinggi, bersih, pinter lagi. Jadi aku bilang, waktu abang itu cerita, aku boleh nggak ya gabung ke sana? Wis aku kayak gini malu lah kata aku kayak Betul. gitu. Jadi kayak mengasingkan diri dari keramaian. Tapi lama-lama aku mulai bisa menerima diri kak. Jadi sebenarnya kembali lagi ke menerima diri dan berdamai dengan diri sendiri. sih. Betul. Dari Kalista mungkin ada punya pengalaman yang seperti kayak Alex. Pengalamannya pasti punya kak, tapi cara menanggapi diri aku sendiri juga sama dengan Alex, itu dengan menghargai diri sendiri, menerima apa adanya. Itu kak. Itu tentunya gimana cara kita berbaur juga ya dengan orang lain, nggak perlu kita harus berpatokan Iya, kita nggak perlu sempurna. Iya betul ya, kita nggak perlu berharga banget juga ya di mata orang lain, supaya kita tuh aku nih ada gitu, nah aku ada kayak gini ya, aku mesti harus jadi orang lain. Kita nggak perlu. Menurut kalian juga nih, gimana sih peran dari teman-teman atau peran dari sekolah, peran dari guru dalam mengatasi kalian yang kayak sulit menjadi diri sendiri? Mungkin Pasti kan butuh support juga ya. Benar sekali, Kak. Gak hanya dari internal dari diri kita sendiri, yang kayak tadi dibilang Alex, kita harus nerima diri kita sendiri gitu kan. Nah pasti harus juga ada dorongan dari eksternalnya. Iya, dari orang lain. Mungkin coba dari kakak Kalista aja. Iya, dulu ya. dari Kalista. Jadi kalau menurut aku nih kan kak, peran sekolah itu sangat penting buat siswa-siswi untuk membangun jati diri mereka. Nah seperti di sekolah kita nih Lex, Ya. banyak sekali ekskul yang Bisa mengembangkan bakat Betul. kita kak. Seperti contohnya ekskul nari nih, mungkin dia nggak pede saat dia ikut organisasi itu, dan mereka didorong, mereka jadi punya kepercayaan diri kak untuk menemukan jati diri mereka gitu kak. Benar sekali kak, seperti saya tambahin lagi ya, kan di sekolah kita ini banyak sekali ekskul itu. Jadi karena saking banyak ekskul itu, kita bisa menemukan passion kita masing-masing. Betul sekali. Terutama nih kak ya, di sekolah kita ini ada guru-guru yang selalu mensupport kita untuk Memotivasi menemukan jati kita diri ya. kita. Iya, selalu mengingatkan kita dan selalu meyakinkan kita bahwa kita itu punya pribadi yang unik dan spesial. Betul sekali. Ya berarti peran guru-guru di sini sangat aktif ya dalam mendorong kita, meyakinkan kita bahwa kita tuh punya bakat yang bisa kita kembangkan gitu, dan terus kita bisa sharing juga sama orang lain kalau kita aja bisa, kenapa mereka nggak bisa? Kenapa mereka nggak bisa kan? Tentunya pasti bisa kan ya. Nah, di sini aku sedikit cerita nih ya. Iya. Kan waktu kelas 10 itu kan aku termasuk orang yang diam tertutup gitu ya. Karena kan baru Introvert perkenalan, lah, iya. baru adaptasi Gitu kan. sama lingkungan baru tentunya. Bahkan sama guru-guru pun aku mulai setiap kali ditanya ini, aku nggak mau jawab gitu. Nah, ada satu guru kita kemarin itu dia ngomong kayak gini, Lex, kamu itu jangan terlalu tertutup, katanya kayak gitu. Kamu itu besok sama mereka ini akan 3 tahun ke depan. Kalau kamu kayak gini terus, nanti nggak akan ada pengalaman yang kamu dapat. Karena ya di SMA ini, di SMK inilah kamu mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa gitu Betul, katanya. betul. Iya kan? Iya. Terus aku bilang, kayak mana lah Bu ya, karena kan masih awal-awal kan aku takut lah. Karena kemarin kan aku habis pindahan dari Palembang baru pindah Iya, ke Jambi. pindah ke Kalau mengadaptasikan diri itu butuh beberapa Betul, bulan ini. ya. Terus Butuh katanya, proses juga ya, Iya. supaya kita bisa bersatu sama lingkungan sekitar gitu kan. Terus kata ibu itu, cobalah kamu mulai ngomong satu patah dua kata gitu kan. Cobalah mulai terbuka gitu. Nah setelah aku mulai ternyata bisa juga aku bergabung Tapi dengan orang-orang ini. dalam Alex yang ngomong tadi itu kan, mencoba ngomong itu, apakah itu tuh emang sudah ada dari dalam diri Alex kah, atau emang karena suruhan tadi guru itu yang ngebuat
mendorong Alex, oh Alex bisa gitu. Nah, Mungkin kedua-duanya kak, karena Keduanya. memang dari niatku nggak mungkin lah aku sendiri teruskan, karena kalau contohnya nanti nih simple aja, kalau aku nggak punya pena sama siapa aku pinjam kan. Iya, betul. Nah terus kalau contohnya aku lagi kesusahan siapa yang mau tolong kan. Terus kalau nggak gara-gara guru tadi yang meyakinkan saya kak, jadi nggak mungkin lah saya ini nggak berbicara ke mereka iya gitu. betul. Seperti itu kak. Jadi tuh dorongan dari guru dan lingkungan sekitar tuh itu perlu banget ya. Berpengaruh banget malah, Berpengaruh, Kak. ya. Terus nih ya, tadi kan aku bilang lingkungan eksternal tuh pasti menjadi pendorong yang sangat penting juga ya, Iya, tidak Kak. hanya di internal. Nah, kalian punya gak sih teman-teman yang sefrekuensi yang ibaratnya tuh sama-sama mendorong kalian atau mendorong yang sebaliknya untuk kamu harus bisa jadi diri sendiri gitu. Oh, untuk teman-teman frekuensi Iya, mungkin bisa betul. dari kakak Kalista dulu. Ya, adakah pengalamannya Kalista? Punya kak, aku juga punya teman sefrekuensi di sini kan. Nah kalau punya teman sefrekuensi itu sangat penting untuk menyupport kita kak. Berarti sangat butuh Iya, ya. contohnya nih sedikit cerita juga nih. Kan aku dulunya menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Nah waktu itu aku bimbang, aku lanjut gak ya menjabat lagi sebagai ketua OSIS. Nah karena aku punya teman dekat lah ya bisa dibilang kan, jadi mereka tuh jadi support aku, katanya ayolah menjabat lagi pasti bisa. Nah dari support mereka kan kita jadi kayak berarti aku bisa nih, aku mampu nih. Nah Jadi versi yang jadi diri sendiri itu mulai berkembang gitu ya, keluar berkembang, lagi, Kak, keluar lagi. berkembang gitu ke dampak positif iya, gitu kan. yang awalnya dulu aku kayak masih ragu-ragu kan untuk ngomong di depan banyak orang, kayak aku aja ngomong di depan banyak orang tuh kadang tremor kan Iya, Kak. tuh. Kayak aku bisa nggak ya, Aku aku bisa, bisa nggak ya, grogi nah gitu. tapi gara-gara support dari mereka Yang dan meyakinkan dukungan, gitu iya, ya. jadi aku kayak coba aja lah. Nah dan aku coba bisa juga akhirnya gitu. Dan juga kita kak harus punya teman yang beda juga, karena dari mereka juga kita bisa memperkaya pengalaman kita Kak. Betul. Berarti seperti sinergi kak ya. Iya. Dari teman yang sefrekuensi menyupport kita, mengembangkan kita dan selalu memberikan kita jalan kan karena Iya, sefrekuensi nih. betul. Nah, yang tidak sefrekuensi atau beda itu bisa memperkaya pengalaman kita berarti ya kak ya. Pokoknya berarti setiap lingkungan pertemanan, lingkungan circle yang kita temui itu harus kita mungkin harus bisa berbaur ya. Mungkin Iya. dalam jati diri sendiri kita itu kayak bertolak belakang, tapi Ya, tapi kita harus iya berusaha harus mencoba. adaptasi Iya, gitu ya, harus mencoba gitu kan. Apa salahnya kita mencoba gitu kan? Siapa tahu kayak Kalista tadi tuh Iya, dia benar, jadi Lebih versi berkembang, kan? ya versi diri sendirinya jadi nampak lagi ya. nampak lagi gitu. Iya. Terus dari Alex apakah ada pengalaman juga? Untuk pengalaman teman sefrekuensi sih hampir sama-sama kayak Kalista ya. Kalista Tapi gitu. mungkin ini aku cerita sedikit lagi. Boleh Pengalaman boleh lagi, boleh. ya. Makin Nah, biar makin mungkin Hot seru ya, ini Kak, ngobrolnya ya. makin seru. Nah, dulu tuh kan waktu SMP nih aku kan dari Jambi nih juga kan. Aku kan lulusan SD dari Jambi nih kak Oh, ya. dari Jambi. Ya dari Jambi pindah ke Palembang. Di SMP tuh Perjalanan jauh juga ya. iya 8 jam kan. Apalagi masih kelas 1 SMP. Iya. Terus aku sendirian kan. Aku bisa nggak ya? Nah, aku punya teman yang sama kayak aku di sini ya. Nah, beberapa hari kemudian ternyata ada yang sama kayak aku, pemikirannya sama, main-mainnya sama. Definisi gitu kan. sefrekuensi Ya, benar ya. Jadi kayak mana ya? Cuma tatapan aja ketawa loh kak, kayak gitu. Nah, jadi semakin lama kami dekat, aku semakin kayak lebih terbuka lagi gitu di tempat yang baru kan. Nah, nggak lama dari situ ada juga yang dia temannya pendiam, dia rajin belajar. Nah, kami mulai mendekatin dia kan. Ternyata itu menambah menambah kepribadian saya dan jati diri saya itu lebih berkembang lagi kak, karena dia yang pendiam suka belajar. Jadi kan waktu berteman waktu belajar oke. Bermain juga nggak terlalu ribet kayak biasanya kan, jadi kayak imbang aja gitu. Oh, oke. Nah, terus tuh ya, kita pasti berteman tuh sekarang ada yang namanya circle-circle gitu kan. Nah, circle-circle-nya tuh ada yang mungkin bisa membawa dampak kita ke positif, ada yang ke negatif gitu kan. Nah,
menjadi diri sendiri itu kan kita perlu berbaur. Nah, ibarat jaga-jaga image gitulah ya. Tapi kalau dibilang jaga image juga bukan jaga image juga kan. Nah, gimana sih tanggapan kalian bisa berbaur sama orang tersebut tapi tetap mengebalanskan dengan versi kalian sendiri? Dari aku dulu nih ya. Boleh, Ya. boleh. Oke, dari aku dulu. Kayak mana ya caranya biar aku ngebalancekan kepribadian aku dan tetap diterima Cara di berbaur circle atau di kelompok tertentu itu ya Kak ya. Nah, menurut aku tuh karena kan jujur aja nih, jujur saja kan aku nggak pernah untuk bergabung di suatu circle. Jadi kayak aku netral aja. Netral, Digabung boleh- di situ boleh ke situ, gabung di ke sini situ bisa, gitu. Terutama karena aku sekarang jadi leader kan, jadi nggak bisa Berpihak. berberat sebelah Iya, ya, berpihak gitu berpihak ya. gitu kan. Jadi menurutku kayak mana sikapku yang bisa diterima di kalangan manapun itu kayak aku menjadi jati diri sendiri Kak. Jadi kayak nggak harus jadi orang lain. Karena kalau contohnya jadi orang lain, nanti kita di sini jadi dia, di sini juga jadi dia. Beda-beda versi Beda-beda. gitu ya. Jadi kan capek kan Kak, Capek lebih baik sendiri. jadi diri sendiri, lebih fresh, lebih terbuka, lebih apalah pokoknya gitu, lebih seger. Lebih segar. Bener-bener. Nah, dari Kalista mungkin apa? Kayaknya sama juga dengan Alex Kak. Aku juga orangnya yang circle-circlean gitu. Enggak. Jadi boleh Kemana berteman aja sama bisa, siapapun iya. aja ya. Iya, Kak. Kadang Gen Z yang sekarang tuh kalau nggak bilang berteman bersirkel nggak keren gitu ya. Iya. Nah, dari yang kita bahas-bahas tadi nih ya, dari menjadi diri sendiri, tentu pasti ada solusi-solusi yang kalian berikan. Nah, oke, dalam mencapai proses versi diri kalian yang sekarang, pasti ada hambatan, ketakutan yang kalian rasakan kan pasti dalam Pasti berproses banget sih ini Kak, ya. pasti. Nah, apa sih hambatan dan ketakutan yang kalian rasakan? Oke, dari aku ya kan Kak. Oke. Ketakutan atau hambatan yang aku rasakan ketika aku menunjukkan versi diri aku ke teman atau ke lingkungan aku Kak. Aku kayak merasa takut mereka tuh bisa nggak sih menerima aku, bisa nggak aku kalau kayak gini mereka mau nggak ya dekatin aku. Iya. Jadi aku merasa seperti itu Kak, aku merasa takut. Kayak berpikiran Iya, gitu ya. berpikiran negatif kepada teman-teman. Kepada teman-teman aku Kak, kalau mereka tuh bisa nggak sih menerima Menerima aku, gitu. diri aku, kalau aku menjadi versi diri aku sendiri gitu Kak. Jadi ketakutan kami itu berasal dari pemikiran sendiri. Iya, Iya. pemikiran sendiri ya, dari Dari overthinkingnya juga. kita juga. Benar. Oke, Kak, kalau aku boleh cerita nggak ini? Boleh. Nah, mungkin ini balik ke lagi waktu aku masih SMP ya. Masa Di SMP. sini dimana aku ngerasa banget gimana aku itu pura-pura menjadi orang lain gitu. Nah, Kenapa tuh bisa? itu karena dulu kan masih awal-awal puber nih Kak ya. Iya. Karena kan Awal puber tuh di mana-mana itu kan kita itu mulai merasa suka kan sama lawan jenis kan. lawan jenis. Jadi Itu awal-awal wajar ya. Ya, awal-awal cinta berbunga-bunga di Ya. sini Kak. Jadi aku mulai kayak suka sama satu perempuan kan. Jadi aku deketin dia. Jadi karena aku udah mulai mau deketin dia, jadi kayak mana ya? Terpaksa aku harus mengedewasakan diriku kayak mana biar dia bisa, wis ini Tapi ini mendewasakan diri Sebelum kayak- waktunya. Sebelum iya, waktunya. Jadi kayak dulu wis baik cowok ini kayaknya gitu kan. Terus waktu aku udah mulai pacaran sama dia, agak berselang beberapa bulan lah kan, aku mulai capek nih ya aku nih kataku kan. Berarti ada rasa capek sendiri ya Iya. setelah menjalani hubungan itu ya. Ya aku bilang apa aku berhenti aja, apa aku tunjukkan aja ya. Terus dalam pikiranku satu lagi, nanti kalau contohnya aku diputusin kayak mana ya? Kayak Apa kata dia gitu iya, kan. kayak mana kalau dia tahu kok sebenarnya aku ini masih kayak gini. Iya. Itulah kita Masih ada rasa bocil-bocilnya gitu ya. Iya. Terus ternyata selain dari lingkungan teman atau dunia percintaan itu, ketakutan dan hambatan terbesar itu juga bisa berasal dari lingkungan keluarga. ya. Ya kayak mana ya, pengalaman aku sendiri lah kan. Aku ini sebagai orang pribadi yang bisa dibilang cerewet, banyak ngomong, terutama kalau dalam rapat OSIS itu Kak, aku yang paling banyak cerita, ya Iya, bener kan? bener. Nah itu dulu waktu aku masih SMP itu kan banyak ngomong kan. Waktu aku ngomong di rumah itu orang rumah pernah ngomong kayak gini, kau ini laki-laki tapi cerewet kan? Iya, betul. Kayak mana ya, aduh sakit banget ini. Padahal Apa- ini versi diri aku Iya, loh. apa salah kalau laki-laki tuh ngomong kan? Terus mulai dari situ aku kayak kalau mau ngomong nanti dibilangin kayak gini, nanti dibilangin aku cerewet. Jadi Iya. kan rasa takut itu
Aduh, jadi terhambat juga aku mengeluarkan diri diri pribadiku sendiri gitu Kak. Jadi ketakutan yang paling besar itu memang yang pernah aku rasain itu memang berasal dari keluarga. Oh iya, tapi tentunya ya dari hambatan yang kalian rasakan itu pasti disitulah kalian mulai belajar ya, berproses terus untuk menjadi versi yang lebih baik. Kalau misalnya dulu tantangannya segini gitu kan, aku berarti harus bisa gitu kan, Benar, Kak. ya menjadi diri sendiri yang lebih baik. Iya. Nah, tadi kalian banyak nih membahas tentang masa Masa lalu lalu. gitu kan, apalagi banyaknya masa SMP-nya si Alex Wow. gitu kan, ceritanya tuh nggak Flashback sampai dia, habis, Kak. Iya. nggak habis-habis Memang mungkin kalau banyak, Kak, diceritain banyak ya. banget. Nah, kalau contohnya nih kalian balik ke masa lalu, apa sih yang bakal kalian sampaikan ke diri kalian yang versi Alex kecil ataupun Kalista kecil? Nah, kalau aku nih Kak ya, lah berarti kita ini seolah-olah apa namanya itu kita Balik. dikasih kesempatan ke masa lalu, Lewat pintu Doraemon. Iya. lewat ruang waktu Doraemon. Tinggal kantongnya aja ya kan. Tinggal Kak? kantong. Ya, ada kantongnya di sini. Kak. Nah, kalau contohnya aku dikasih kesempatan kembali ke masa lalu, aku akan mendatangi diriku yang kecil dengan gaya elegan dan apa namanya itu punya aura. Nanti aku ngomong Tunjukkan kayak gini gitu ke ya dia. sama Ya, Alex aku ngomong kecil. kayak gini. Alex, kau harus berani menerima diri, harus berani percaya diri, dan harus berani menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ya. Karena di masa depan kamu adalah orang spesial. Wow, keren banget. Itu kayak kalimat yang ngena banget ya untuk Alex kecil Ya, gitu itu kita harus kan. memotivasi dia kan. Iya, betul. Nah, untuk Kalista kecilnya bagaimana? Kalau aku bakal bilang kamu adalah orang yang unik, yang hebat, yang bakal bisa melakukan segalanya. Daripada itu kamu harus menjadi orang yang berani, yang tidak mudah pantang menyerah, dan Ya, tidak mudah pantang menyerah Kak, ya. dan kamu yakin kalau kamu bakal punya goals yang hebat di masa depan. Wah, tentunya ya kita pasti menjalani versi kita yang sekarang punya goalsnya masing-masing gitu Benar, kan, benar supaya sekali, Kak. proses yang aku lakukan selama ini pun menjadi versi diri sendiri pun itu nggak sia-sia gitu Iya. kan, kita bisa nikmati goalsnya di masa yang akan datang. Oke, meskipun nih kita membahas bagaimana menjadi diri sendiri, tentunya kita dalam kehidupan sehari-hari mempunyai role model kan pastinya. Pasti banget. Ibaratnya tuh panutan kita menjadi motivasi gitu kan. Ya. Nah, siapa sih role model tersebut? Untuk Kalista, role model dalam kehidupan Kalista itu adalah Mami. Mami. Oke, kenapa Mami? Karena Mami itu seorang yang menurut Kalista itu percaya diri dan bertanggung jawab. Nah, sedikit cerita ya kan, Kak? Boleh. Mami itu kan profesinya menjadi seorang guru, ibu rumah tangga, dan juga Mami punya usaha yaitu jualan buah. Nah, pastinya kalau kita berdagang atau berjualan tuh ada di mana kita di fase kita Di titik. di titik kita naik, ada juga kita di bawah kan. Nah, saat Mami di fase lagi di bawah, Mami itu kayak tetap nggak apa-apa, tetap percaya diri, pasti kedepannya akan dikasih lagi kok, pasti bakal naik lagi. Nah, Kalista tuh melihat dari Mami kalau Mami tuh orangnya yang percaya dirinya tuh Tinggi bisa ya. menjadi motivasi bagi kehidupan Kalista Kalista. gitu, Kak. Oke. Nah, kalau saya sih kayaknya kita kembali lagi nih ke SMP ku Oh, dulu. balik SMP lagi ke lagi. masa SMP lagi ya. Kan Karena banyak memang banget di nih kenangan di lah SMP. itu aku menemukan seorang role model. Nah, role model ini adalah seorang seminaris, Kak. Seminaris. Iya, kalau kakak-kakak sekalian bingung seminaris itu apa? Seminaris itu adalah seorang yang lagi dalam proses menjadi seorang pastor, Kak. Oh. Nah, Berarti awal- seorang pelayan gereja ya? Iya, benar sekali, Kak. Pelayan gereja. Nah, Oh, keren. awal-awal kami ketemu itu kami cerita. Nah, setiap kali aku mendengarkan cara berbicara dia, wow, orang ini cara berbicaranya berbeda sekali dengan saya, kataku seperti kan. Nah, setelah aku cari tahu lagi, ternyata dia adalah alumni SMP ku, Kak. Alumni SMP. Iya. Jadi aku bilang, abang, aku pengen lah jadi abang ini, kata aku gitu. Dia udah pintar, baik, percaya diri, public speakingnya oke gitu, Kak. Jadi kayak motivasi untuk aku harus bisa jadi dia. Tapi bukan berarti aku harus mengubah kepribadianku, Betul tapi ya. sebagai Dorongan ya, motivasi ya untuk ke versi yang mengembangkan lebih. diri, iya. Betul. Apalagi setelah aku cari tahu kan, Kak, ternyata dia di SMP adalah orang yang sangat berprestasi. Wah, keren keren banget banget ya ya. role modelnya. Nah, kalau misal nih mereka nonton acara podcast kita hari ini,
apa yang ingin kalian sampaikan kepada role model itu? Nah, untuk abang yang sudah menjadi role model dalam hidupku, semoga abang sehat selalu dan saat kita bertemu nanti, aku akan sudah lebih baik daripada abang. Wow. Untuk Mami yang menjadi role model dalam hidup kakak mengucapkan terima kasih buat Mami sudah memotivasi kakak untuk menjadi orang yang percaya diri. Wow, role model dalam kehidupan kalian tuh Keren kayak banget ya, iya Kak. keren Bisa banget dikenal gitu banget kan. sih, bener kan? Memang sih itu dari situlah kita dapat memotivasi diri kita Iya. sendiri ya. Kalau mereka aja bisa, kenapa kita enggak gitu Iya, ya? bener kan? Oke. Kalau semisal nih ya, kalian bertemu dengan seseorang, teman lah ibaratnya tuh. Dia berkata seperti ini, ih aku capek banget jadi diri orang lain gitu, mau sampai kapan nih aku kayak gini terus gitu, kapan aku jadi versi diriku sendiri kayak gitu. Gimana kalian memotivasi mereka? Kalau Kalista nih, menurut Kalista, kalau Kalista ketemu dengan orang seperti itu, Kalista bakal bilang pelan-pelan aja, tetap jadi diri sendiri, lupakan mungkin dia pernah berpikir untuk menjadi diri orang lain, lupakan saja itu. Tetap percaya diri, jangan ingat-ingat lagi masa lalu dan coba mendekat, bercerita dengan orang yang dipercayai. Gitu. Kalau semisal nih kalian dipertemukan sama seseorang yang sedang mengalami proses mencari jati diri sendiri, kira-kira apa solusi dan apa yang kalian ingin sampaikan kepada mereka? Solusi dari aku dulu. Oke. Solusi aku mungkin aku bakal bilang ke orang itu pelan-pelan saja, lupakan yang lama-lama, tetap menjadi diri sendiri. Tidak perlu mengingat yang masa lalu. Nah, karena kita itu berproses itu penting. Karena Dan tetap menatap masa depan ya. proses itu penting untuk mendapatkan progres yang terbaik. Oke. Oke, kalau aku juga, kalau contohnya ada nih yang curhat sama Alex nih, dia bilang, Lex aku ini capek loh, aku harus menjadi orang ini kalau aku mau gabung dengan Sama mereka. ini, Nah, aku ini merasa capek untuk menjadi orang lain. Nah, aku akan ngomong seperti ini. Pertama-tama yang kamu lakukan, balik ke awal tadi, kamu harus berani menerima dirimu dulu. Iya, betul. Berdamailah dengan dirimu dulu. Iya. Jadilah dirimu dulu. Lalu untuk membiasakan dirimu, tulis 3 hal yang paling kamu gemari dan lakukan Betul. itu setiap hari. Pasti Wow. akan terbiasa. Oke. Nah, terus sebelum itu nanti aku akan ngasih pesan ke dia. Sayangi dirimu, cintai dirimu, dan karena kamu adalah pribadi yang spesial dari dunia. Oke, seru banget ya obrolan kita hari ini. Mulai tadi kita sempat berbincang bagaimana jadi diri sendiri di lingkungan sekolah, penggunaan media sosial terhadap jati diri, sampai kita tadi menemukan beberapa solusi bagaimana menjadi versi diri yang terbaik tentunya ya. Dari obrolan Kalista sama Alex tadi kita dapat memetik ya beberapa kalimat bahwa menjadi diri sendiri itu sangat penting tentunya, tapi harus diseimbangkan juga dengan rasa bertanggung jawab, dengan rasa kepercayaan diri, etika, adab, serta respect kita terhadap orang lain. Oke, aku ngucapin terima kasih banyak juga ya buat Kalista, Alex yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing di sini. Semoga sharing tadi kita itu bisa bermanfaat buat kalian juga ya, terutama dalam masa kepemimpinan kalian saat Amin, ini. Kak. Terima kasih, Kak. Oke, kamu nggak harus jadi orang lain, cukup menjadi diri sendiri dan tetap terus berproses memperbaiki diri, karena di masa yang akan datang ada goals yang luar biasa yang harus kamu capai. Nilai bukanlah segalanya, fokus pada passionmu dan jadilah versi terbaikmu. Proses itu bukan kelemahan, tapi itu tanda kamu bertumbuh menjadi diri sendiri. Sampai di sini dulu obrolan kita dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Florena Tasya pamit undur diri dan bye-bye.